Perkenalkan, nama saya Ilham Sabari Harahap dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Saya Hanhan. Saya Indini. Saya Kirana Permatasari. Saya Jihan. Saya Ipan Sepul. Saya Intan Larasati. Saya Hafiz Azmi. Kami kelompok 3 akan menjelaskan dan juga mempraktikkan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan tempat kerja. Selamat menyaksikan. Pola hidup bersih sehat atau biasa disebut PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Tujuan dari PHBS ini adalah untuk meningkatkan semangat kerja, terciptanya tempat kerja yang bersih dan sehat, menjadi contoh tempat kerja ber-PHBS. Pak, maaf, dilarang merokok di tempat kerja, Pak. Maaf ya. Iya, Pak. Jadi, di tempat kerja kita tidak boleh merokok karena dapat mengganggu dan merusak kenyamanan para pekerja lainnya. Han, Jihan, mau kemana? Mau sarapan? Sini aja bang. Oh iya udah deh. Sarapan apa hari ini? Ini aku bawa Cici. Oh Cici, sarapannya? Iya, soalnya tadi aku buru-buru, jadi aku bawa Cici. Harusnya kalau sarapan kayak gitu, makanannya bergizi. Karena kan kita mau kerja, harus butuh tenaga. Iya, gimana ya? Gak apa-apa deh. Aku kuat kok. Jangan. Ini aku ada roti sama susu. Ini kan aku. Iya, ini susu karena mengandung tinggi kalsium dan protein, juga banyak vitamin. Di roti kita banyak mengandung karbohidrat. Karena sekarang pandemi, kita harus makan makanan yang bergizi untuk menambah tenaga agar imun kita kuat. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi. Iya ya benar. Aku minum ya susunya. Iya. Lain kali kalau sarapan jangan snack lagi ya. Iya, makasih ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan olahraga walaupun kita lagi ngantor ya atau lagi di kantor? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kadar oksigen dan aliran darah ke otot sehingga kalian lebih sehat dan lebih siap untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya. Nah, bisa melakukan olahraga dengan simpel ya, seperti muter-muter badan ke kiri dan ke kanan. Tangan juga bisa diluruskan agar tidak kaku guys. Mantap. Hey Dini dari mana? Habis dari ruang pasien. Mau ke kantin nggak? Ayo udah, ayo. Tapi aku mau cuci tangan dulu ya. Iya, aku juga mau cuci tangan bareng aja yuk. Yuk. Yang pertama, sebelum mencuci tangan, kita menggulung lengan baju sampai atas siku. Setelah itu, jika menggunakan aksesoris, lepas aksesoris seperti cincin atau jam tangan. Lalu, kita membuka keran, lalu membasuh kedua tangan. Setelah itu, menggunakan sabun. Yang pertama, menggosok kedua tangan secara memutar. Setelah itu, punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Sela-sela jari secara bergantian. Lalu, buku-buku jari, tangannya seperti mengunci. Lalu, kedua ibu jari secara memutar. Yang terakhir, kuku jari secara bergantian. Dibasuh dari ujung kuku sampai atas siku. Setelah itu, dikeringkan menggunakan handuk. Seperti ini, di tap-tap bagian tangan yang sebelahnya.
Udah. Pasang lagi bajunya. Nah, kita kan udah cuci tangan. Jangan lupa ya, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan langsung kepada pasien. Karena yang kita tahu kan, tujuan mencuci tangan itu untuk menghilangkan mikroorganisme dan sebagai pengendalian infeksi, terutama infeksi nosokomial. Jadi, kita harus cuci tangan ya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Yaudah yuk, sekarang kita ke kantin. Yuk. Di sini saya akan menatarkan tentang memberantas jentik-jentik nyamuk. Jentik nyamuk merupakan cikal bakal nyamuk. Jika tidak segera diberantas, hasil yang kita dapat adalah akan semakin banyak nyamuk di lingkungan kita. Cara pengendalian jentik nyamuk dikenal dengan 3M. Yang pertama, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras adalah menguras bak-bak kamar mandi seperti menggosok dindingnya supaya tidak ada datangan jentik-jentik nyamuk. Dan menutup adalah menutup kendi-kendi atau lubang-lubang yang seperti ada genangan airnya, karena itu akan menyebabkan datangnya jentik nyamuk. Dan yang terakhir adalah mengubur. Mengubur yaitu mengubur benda-benda yang tidak penting seperti sampah. Nah, sekarang gimana sih caranya agar tidak ada jentik-jentik nyamuk? Yaitu dengan cara tidak membiarkan ada genangan air di luar, karena itu akan menyebabkan timbulnya jentik-jentik nyamuk. Jika ada genangan air, maka itu akan datangnya jentik-jentik nyamuk. Jadi jangan menaruh air sembarangan di luar karena akan menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Itu definisi jamban sehat. Apa sih jamban sehat itu? Jamban sehat yaitu suatu bangunan yang digunakan untuk menyimpan kotoran dan membuang kotoran ke tempat tertentu sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak menimbulkan bibit-bibit penyakit. Adapun manfaat dari jamban sehat, yang pertama, agar kotoran tidak mengotori permukaan tanah, yang kedua, agar kotoran tidak mengotori air, dan agar kotoran tidak disinggahi serangga yang akan menimbulkan bibit-bibit penyakit. Kriteria jamban sehat yang pertama yaitu jamban harus ditutup, tidak terlindungi dari panas, hujan, ataupun binatang-binatang. Kalau adanya tempat duduk kakus harus bersih dan kuat. Lalu adanya alat kebersihan seperti sikat lantai, sabun, cairan pembersih, dan lantai minimal dibersihkan 2-3 kali dalam sehari. Dan pembuatan jamban sehat itu harus dibangun di lokasi yang tidak mencemari lingkungan. Bagaimana sih cara merawat jamban sehat yang baik dan benar itu? Yang pertama, lantai jamban harus selalu dibersihkan agar tidak adanya lumut-lumut yang menyebabkan lembab dan licin. Air harus selalu tersedia dalam bentuk bak atau keran dan selalu dialiri. Lalu jamban harus selalu disiramin minimal 4-5 kali dalam sehari agar tidak menyebabkan bau tinja dan tidak ada serangga-serangga. Jika ada genangan air pada lantai harus segera dibersihkan agar tidak menimbulkan jentik-jentik nyamuk dan tidak menimbulkan lumut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Di sini ada sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Dan inilah jenis-jenis sampah yang harus ditaruh. Dimulai dari sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang seperti dedaunan seperti ini. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik.
Dan sampah B3 adalah sampah yang berisikan racun seperti baterai. Jian mau kemana? Ke ruang pasien, kenapa? Kok kamu nggak pakai APD? Ini kan teriaster. Nih, pakai aturan aku aja. Soalnya di ruangan aku masih banyak. Bener gak apa-apa? Ya pakai aja. Aku pakai ya. Iya. Ini pakai juga handphonenya ya. Iya, aku pakai. Udah nih, udah aku pakai. Lain kali pakai APD-nya ya untuk mencegah diri kamu sendiri dari cairan pasien. Iya, aku bakalan pakai. Makasih ya udah ngingetin. Iya, lebih baik mencegah kan? Iya bener, aku ke ruangan dulu ya. Iya, Makasih. sama-sama.